Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil qail utlubul ilma walau bisin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan berataan zuriat Nabi, para habaib yang ada di sini dan dimanapun berada, yang masih ada di dunia sampai yang sudah ada di alam barzah, berataan para habaib yang saya muliakan. Bil khusus Al Habib Zain Julung Bib, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan anak cucu Nabi ada di sini. Al Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri, masya Allah. Dan para habaib yang lain yang ulun muliakan, guru ulun, yang ulun muliakan guru Kiai Haji Muhammad Ghafaruddin, ngaran sidin dulu Safaruddin. Kemudian begitu sowan silaturahim Al Habib Muhammad bin Husain Ba'bud digantilah dengan nama Zofaruddin. Zofar beruntung. Jadi nama yang ada doanya. Jadi bagus juga di Singaran ada doanya. Hasan, nah itu bagus. Kalau Rahmat itu makro. Nah, jadi Hasan di Datuk Lantar kan Hasan artinya Hasan masuk rumah. Ya, Anang Karung karungnya itu nah. Encok bin Puta, nah itu bagus. Jadi bagus-bagus ngaran Habib. Ya beratanlah, alhamdulillah. Jadi guru Muhammad Zofaruddin, Bauntung Zofaruddin, Bauntung. Nah mudah-mudahan ternyata beliau dengan berkat Habib itu, berkat guru-guru beliau Bauntung, kita juga dapat Bauntung bisa suhbah, belajar bersama beliau. Kemudian guru kita juga Guru Abdul Hadi, kawal sama-sama di sekalinya Isidin mencium tangan beberapa kali, pintar banget menyembunyikan. Sekalinya Guru Abdul Hadi yang di Pondok Akhyar dulu di wadah Guru Sukri, ada guru kami wali besar masih hidup sampai sekarang, ulama besar di Martapura. Nah, ini guru Pak Haji Gapur dan berataan pian para tuan guru berataan ampun maaf dan tokoh masyarakat tatuha kampung ulun minta izin untuk bepandir pada malam ini. Wabil khususnya Sohibul Majlis, saudara kami, adik kami, Guru Abdur Rashid. Alhamdulillah, ini orang belajar beratan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu kalau di dalam agama kita biasa disebut thalabul ilm. Menuntut itu berarti ada gawian, ada capek, ada tenaga, ada kepintaran, ada ongkos, ada waktu, berusaha mensuhbatur rijal, menemani orang-orang yang soleh. Itu orang menuntut ilmu. Waktunya panjang, tulus zaman. Berapa waktu idealnya, bagusnya menuntut ilmu itu? Paling kada panjang waktunya itu 10 tahun. Tulus zaman 10 tahun hanya merikit ilmu, belum lagi mengamalkannya. Itu menuntut ilmu. Lalu apa ilmu yang disuruh? Terutama ilmu yang disuruh kita menuntut ini umum dulu. Dasarnya kena. Yang kita baik yang di pondok pesantren ataupun yang ada di sini apa? 3 macam. 1, ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu aqaid atau ilmu kalam. Ngarannya ilmu tauhid. Wajib itu minimal sifat 20, lawannya 20 40. Sifat jaiz 1 ditambah
4 wajib sifat Nabi, mustahil sifat Nabi 1 ditambah 19 jadi 50 aqaidul iman. Itu insya Allah mengetahui eksistensi keberadaan Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan itu kayak apa? Itu belajar sifat 20 sekaligus pengamalannya. Belajar itu bujur-bujur, wajib ujar ulama belajar. Tuh, siapa yang kita ikuti tentang sifat 20 ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Ulama kita menetapkan sejak 1000 tahun sudah ini, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi yang lebih maju, yang lebih mengadukan Al-Baqillani. Walaupun itu ada perbedaan tapi tetap kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Tuh tauhid. Kalau ada selain itu perlu bertakun. Yang kedua, ini secara umum dulu yang wajib kita pelajari. Yang kedua, belajar fikih. Fikih, ilmu cara sembahyang, cara puasa, cara berjualan, cara transaksi, cara jadi ini, jadi itu, cara pidana, perdata, semua dipelajari di fikih. Siapa yang diikuti ini? Yang diikuti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan ulama di bawahnya. Apakah yang 4 ini ke depan fikih? Karena kita bicarakan yang 4 ini dan saat bersama adalah mereka adalah wali-wali besar, ahli sufi, tapi beliau menguasai ilmu fikih. Itu jadi imam besar, imam musaqqal, imam mujtahid. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf kita wajib belajar. Lenggak-lenggok hati, akhlak, supaya jangan penyarikan, jangan hubud dunia, jangan hendak menang sendiri, mau kurang lebih, hati nyaman lawan orang, kada pemarahan, lamah limambut lawan orang, pemurah, itu semua melawan nafsu kita. Ingat akhirat, dunia sementara. Di mana belajar di tasawuf? Siapa yang belajar itu? Pongkolnya Imam Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi. Di wadah kita guru sakumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang parak-parak. Semua kena turun ke guru Abdul Rashid. Ini langsung nyambung ke pian guru Abdul Rashid. Semua itu orang yang berkiblat kepada itu semua, maka itu yang kita ikuti. Itu pian wajib belajar. Kekanakan yang dikirim di pondok wajib belajar. Lalu kayak apa caranya? Maka perlu kita berilmu. Biar kayak apa? Mesti berilmu. Mesti berilmu. Kada kawa kada berilmu. Bahan bakunya ilmu. Kada kawa kada berilmu. Mesti berilmu. Nah, lalu kita yang ada di majelis ini, Allah. Lalu kita yang ada di majelis ini dipersiapkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa aja bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan daripada kesulitan, akan dikeluarkan jalan keluar, diberi jalan keluar daripada kesulitan dan diberi rezeki yang kada diduga-duga. Siapa mereka itu? Mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menggawi yang disuruh Allah, menjauhi yang dilarang Allah, yang tengalih menjauhi larangan Allah. Lalu kayak apa caranya? Itu harus mengekang hawa nafsu kita, berjuang melawan hawa nafsu kita. Jihad kita, jihad Allahu Akbar, jihad Allahu Akbar. Kayak itu kalau jihad yang di sini lain memarah orang, lain turun ke jalanan, lain membom itu. Jihadnya melawani hawa nafsu kita yang koler menuntut ilmu, melawani hawa nafsu kita yang sudah berilmu, koler beribadah. Jadi bertakwa itu setelah kita menuntut ilmu ngalih uyuh, menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu mengamalkannya di mana? Sembahyang 5 waktu. Apalagi yang disuruh Allah Ta'ala berataan, apalagi yang dilarang Allah Ta'ala itu yang utama. Apa yang kita kita kekang hawa nafsu kita lawan hawa nafsu kita yang pengoler. Yang sudah bisa baca Quran, lawan hawa nafsu yang pengoler kita membaca Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang melawani hawa nafsunya, orang yang tahu kedudukan Tuhannya, inya tahu paham dengan Tuhannya, inya makrifat dengan Tuhannya, lalu inya melawani hawa nafsunya, maka orang itu tempatnya di surga.
di surga. Surganya apa? Surga dunia makrifat kepada Allah. Di akhirat bertemu pulang dengan Nabi, surga. Jadi sekali lagi ilmu. Nah itu semuanya tuh. Lalu kita ini kayak apa? Yang di majelis taklim ini, yang di majelis taklim minta maaf. Ini secara keilmuan kadang mengecilkan pian. Nah, kalau pian yang kita di sini kada belajar nahu, kada belajar sorok, kada belajar balaghah, kada belajar tafsir, kada belajar usul hadis, kada belajar usul tafsir, kada belajar ma'ani, bayan, arud, kada belajar mantik. Adalah belajar itu di sini. Adakah? Kada ada. Kalau yang kada belajar itu semua kita di sini bagus benar, tinggal mengamalkan. Lalu apa tindakan kita? Jangan umpan bapander, badiam. Kalau ada masalah-masalah keagamaan, badiam, karena kita kada tahu ruhnya itu. Orang yang bisa bepandir itu adalah mereka yang paham di nahu sorof utamanya. Kada kawa badiam kita, tinggal mengamalkan aja, mengamalkan sama kedudukannya kita, mengamalkan yang kita dengar di majelis taklim. Lalu kayak apa? Anak-anak kita yang di pondok, yang dikirim di pondok, oh itu inya mengamalkan sekaligus mengembangkan ilmu kepada orang lain. Makanya kalau orang sudah di pondok belajar nahwu sorof, inya paham mengistimbat hukum, menggali hukum yang ada di Quran, yang ada di hadis. Kada kawa kita hanya belajar di Quran, di hadis, pian nukar Quran, ada terjemahannya, bujur terjemahannya, tapi belum tentu pian bisa, kita belum tentu bisa memahaminya secara tekstual. Kada mungkin, mustahil, sekali lagi mustahil kita bisa memaham Al-Quran secara utuh kalau kada ada ilmu untuk alatnya, mencari apa alatnya, utamanya nahwu sorof. Nahwu sorof itu kalau orang sudah menguasai, maka dia bisa menguasai seluruh ilmu. Terus bagaimana cara menyampaikan? Belajar ilmu balaghah, sudah pintar bepandir, ilmunya sudah, cara menyampaikan, otaknya lagi yang diatur supaya otaknya dirapiakan. Nah, kayak apa otaknya dirapiakan? Belajar ilmu mantik, belajar ilmu mantik. Dirapikan lagi, kena ujung-ujungnya itu harus kenal dengan Nabi, itu kena. Jadi menuntut ilmu kekanakan kita. Nang kaya itu makanya lembaga pondok pesantren di seluruh Indonesia itu kada kawa mengalahkan, itu anugerah oleh Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Di Jawa ada Sidogiri, sekarang ada yang Habib Hasan Baru, itu semua nahwu sorof sewarna. Apalagi Dua Gurudin, Pamangki itu terkenal nahwu sorofnya, di sana ilmu, di sana belajar. Di Darussalam yang namanya Jurumiyah, Syekh Khalid, kalau di Darussalam Katrun Nida sama Alfiyah, itu belajar kekanakan, itu nahu tuh bujur-bujur memahami nahu, hanya kawa memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada ulama kada paham di anu, itu penceramah, kada bisanya menggali hukum. Ini kita jujur, kada boleh berculas dalam ilmu, harus jujur. Jadi ulama kada kawa, amang kada bisa baca kitab. Makanya untung dibantu Guru Abdul Rashid Sidin membuka pondok. Kalau ada sisihkan uang pian, kada memaksa, sisihkan 1000, ulah tabungan di rumah. Nah 1000 kada ada bepandiron Sidin ini, kalau bang kerja 1000, 2000, imbas 100.000 unjuk nih ba-4 supaya jadi pondok itu. Gasan orang di sini, gasan orang di sini. Kalau sudahnya pintar banar, ayo, sudah ada dasarnya, sudah ada akhlaknya, nahwu sorofnya sudah rapi, sudah dilajari juga, menghormati para ulama, menghormati para aulia, menghormati Pakih Muqaddam, menghormati Habib Abdullah Haddad, hanya dikirim ke sana. Setelah ini mendalam ilmunya, berakhlak, kada mudah menyalahkan orang, kada mudah. Nah itu dilajari nahu di Darussalam, nahu di Barabai, nahu sorof, di mana aja. Jadi aneh bin ajaib kalau ada pondok yang kada mengajarkan nahu sorof, kecuali ilmu pondok tahfiz Quran.
Itu pun ente hafal Quran, bagus mana hafal Quran, tapi apa ujar Nabi? Khairukum man ta'allamal Quran. Khairukum man Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran, imbah tu mengajarkan. Kayak itulah imbah belajar Quran, mulai Iqra sampai tamat Quran hanya mengajarkan lagi. Itulah yang dimaksud. Kada semua orang bisa kayak itu. Yang di situ adalah mereka yang belajar Quran dengan tafsirnya, dengan maknanya, dengan pengamalannya. Hanya itu sebaik-baik ikam. Kalau hanya menghafal Quran, senok harganya itu hafal Quran. Di Kanada ujar Dr. Jamaluddin. Dr. Jamaluddin dosen Banjarmasin. Ujar di Kanada banyak orang hafal Quran. Ujar Profesor Dr. Romrui itu peguruan ulun mungkin ada sekitar 15 profesor peguruan ulun. Ya. Profesor 15 peguruan. Ujar Profesor Romrui, banyak orang-orang Kristen yang dia bisa mentafsirkan Quran, yang dia paham di Quran, tapi tahu seorang kalau sudah orang kafir mentafsirkan Quran sangat berbahaya. Nah, semua orang bisa. Mereka belajar ilmu lil ilm, tapi orang kita belajar ilmu listihda supaya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disuruh anak-anak kita kalau memang ada bakatnya anak itu kirim ke pondok pesantren. Nang kayak apa niatnya? Ya Allah, ulun kirim anak ulun ke pondok pesantren, ulun serahkan ya Allah lawan pian sepenuhnya. Anak ulun niatkan mudahan jadi ulama yang soleh, ulama besar yang mengamalkan ilmunya ya Allah. Itu yang ulun tahu. Diniatakan jangan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak ulun pasti lain itu pang disambatnya, pastinya niat kada ke Allah Ta'ala. Aku mengirim anakku pondok pesantren karena ini masa sulit mencari duit. Inya bisa jadi penceramah, sekali penceramah sekian dibari orang, makan di warung gratis, dihormati orang di mana-mana. Nah, niatnya salah. Amun hendak jadi niat nangka itu kadusa ke pondok pesantren membuang duit. Baik itu sayang, baik duitnya digunakan ke lain. Kadusa dikirim ke pondok pesantren, cukup kirim ke rumah saya. Kadusa bayar 3 hari di rumah saya jadikan dia penceramah yang kondang 3 hari aja. Tapi bukan ulama. Makanya kita, kenapa orang senang dengan penceramah hebat apa? Baiklah itu, baik. Tapi bukan ulama. Bukan ulama. Inilah gejala bahwa Indonesia masyarakat kita masih banyak yang awam, belum bisa membedakan yang mana ulama, yang mana penceramah. Di akhir zaman kasirul khutbah wa qalilul ulama. Banyak orang pintar ceramah tapi ulamanya sedikit. Kalau mau jadi penceramah, orang yang mencari duit gasan masjid di pinggir jalan itu dibari hadis di 3 hadisnya sudah bisa ceramah. Tapi untuk jadi ulama minimal 10 tahun. Bagaimana bisa kalau orang cuma 1 tahun hendak berfatwa, hendak umpat. Makanya amun kita kada tahu badiam sekedar ilmunya kada ada, kita mengamalkan. Kalau orang bertakwa kada tahu nyaman kada uyo, tinggal baan wajah. Oleh karenanya doakan ya Allah anak ulun mudahan jadi orang soleh, mudahan inya kawa mengamalkan ilmunya. Itu satu. Yang kedua, duit yang dikirim yang halal. Yang ketiga, berusaha kita berdoa, bujur-bujur memperhatikan pendidikan anak kita. Nangka ini masih bersatu di rumah kita, SD masih, SMP masih. Jangan dipisahi anak kita, diperhatikan pergaulannya, diperhatikan Al-Qur'annya. Jangan sibuk seorang kita. Jangan sampai sibuk. Kita anuakan ini sama-sama, ini memadahi diri ulun juga nih.
Jangan sibuk di HP aja, jangan sibuk di warung kakawalan. Kita perhatikan secara khusus. Umanya ini habis maghrib, malam apa aja umanya? Malam Kamis, malam Jumat peraya gurunya kadakawa, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin di mana wadah guru jar. Ayo sudah 4 hari diperhatikannya benar nih 4 hari nih. Dengan duit-duitnya itu anaknya dikirim belajar Quran, bujur-bujur tuh sampai bujur-bujur bisa. Anak belajar berkunjung aja kada kawa sekali 2 kali sampai bujur-bujur bisa ini berkunjung, apalagi Quran. Jangan sampai anak kita kada bisa membaca Quran. Itu setelahnya bisa membaca Quran belum tuntung. Kalau pangkina bisa membaca Quran tuntung batamat sudah baknya orang banyak bagus. Apakah tuntung sudah itu? Kada tuntung itu tanda syukur. Tetap terus belajar. Tanda orang soleh itu adalah orang yang kada mau qanaah di bidang ilmu, kada mau tuntung, terus inya hendak belajar, terus anak belajar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu itu tenggelam bukan karena kitabnya kadada, tapi ilmu itu tenggelam karena kadada lagi ulama. Adakah kawa mengganti guru sekumpul? Kadada. Kada kawa. Makanya kita hanya kawa mau umpati kehebatan orang bahari, mau umpati aja mengikuti. Walaupun kami ya Allah, ujar Imam Syafi'i, ulun ya Allah hendak senang banar yang ngaran soleh itu. Tapi ulun aja kada soleh kayak itu, yang kayak itu barang. Ulun benci banar maksiat, tetapi ulun ini pinanya masih tersangkut di maksiat. Itu Imam Syafi'i, apalagi nah kayak kita ini. Maka kita harus sadar diri. Kita perhatikan pendidikan anak kita, khususnya untuk pendidikan agama ini. Nah, Qurannya jangan sampai sudah inya bisa baca Quran, kita lajari lagi supaya inya mau membaca Quran. Itu kasihan. Imbatu sembahyangnya sudah dilatih-latih sembahyang. Nah kalau sudah inya di pondok jangan terlalu dihormati. Sudah itu kalau inya bulik di pondok kita muliakan bukan sebagai anak tuh. Anak sudah sebagai ulama, jangan susing suruhan. Kadusa juga mbak anu guru mbak anu anyar aja 2-3 tahun kecuali sudah tuntung. Kadusa dikanjah-kanjahkan anak kita. Kalau memang inya pantas, ayo kita suruh orang. Tapi kalau belum waktunya, jangan. Kalau buah belum masak, jangan dijurak-jurak. Kada bakal gugur, biar inya gugur seorang kalau masak. Kalau belum waktunya behera, kadu sabat takai di situ akan keluar dubur. Inya waktu makan gin, kalau sudah waktunya ditinggalkan makanan itu. Maka anak kita didik menuntut ilmu. Kitanya pengia juga menuntut ilmu. Jangan jangan kosong ilmu agama. Makanya ini Bangalon ini kadang adalah ulun melihat Bangalon ini alhamdulillah kehidupan beragamanya bagus. Alhamdulillah ada pondok pesantren, ada ada majelis taklim. Nah, bagusnya. Nah, makanya kita berilmu. Kalaupun kada lagi kita tak terpancing. Mari kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, ya kalau tuh, mari kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Bujurlah itu. Bujurai, amun yang kembali ke Al-Quran hadis para ulama. Kalau pian kembali ke Al-Quran hadis, ulun makanya berdiam kita ya kalau pian kembali Quran hadis, ayo angkat tangan di sini. Siapa? Ayo. Ikam belajar sembahyang, bisa kalau sembahyang Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya kalau harus ada dalil kalau kembali Quran kalau. Nah, hadis. Mana Qurannya yang 4 rakaat ikam sembahyang? Mana hadisnya? Yaitu itu mesti ulama kada kawa kita ikut ulama. Kita hendak ke Surabaya pakai pesawat, jangan anak nyupir surah umpat pilot selesai urusannya. Jadi kita kalau ada orang mari kita kembali kalau pernah hadis itu bubuan Wahabi biasanya nangka itu diolok-oloknya kita, dijadikannya bungul kita. Maka kita jangan memisai para ulama.
diangkat derajat orang. Makanya juga kita jangan terlalu membanggakan kuitan kita. Jangan kadusah. Jangan kalau kada supan, aku supan, kada nang kaya alim nang kaya kuitanku itu aja. Mudahan aku kawa alim, kada kawa pang alim. Kada mungkin aku sama dengan orang tua aku. Minimal aku nang kaya mirip kaya Sidin. Mudahan kawa mewarisi ketawaduan Sidin. Sidin memasak akan nasi di sini nah makan anak-anakku berataan nasi ini nah. Sekalinya orang lain memakan, orang lain yang kanyang, anaknya kada. Maka belajar bujur-bujur, diperhatikan bujur-bujur, dijaga anak kita bujur-bujur, dianu dengan ilmu agama. Pian beis ada rumah diibaratkan orang ada rumah di pinggir sungai, anaknya takutan tercabur, diulahkan kandang dijagai. Ya kalau hanya wani meninggalkan rumah itu masih ragu-ragu. Nang kaya apa? Supaya inya bakandang kakada dilajari bakunyong. Maka biar tercabur selamat, dilajari agama, dilajari tauhid. Maka lah setelah inya belajar agama dengan ada alatnya tadi, maka inya bisa kembali ke Al-Quran dan hadis. Pahaminya? Kalau orang hendak kembali ke Al-Quran dan hadis, kadada ilmu alatnya, kadada guru mursyid yang membimbingnya, itu sama nang kaya orang mencari kayu bakar di malam hari. Ke hutan, bapak jar mencari kayu bakar kayak itu udah gelap kayak itu di dalam hutan, dikumpulkannya kayu bakar, bujur kayu bakar, tapi karena inya kada melihat di situ ada ular beserta di situ yang sangat membahayakan dia. Nang kayak itu juga orang belajar kadada alatnya. Sekali lagi, nang kayak itu juga orang belajar kadada alatnya. Alatnya apa? Nahu sorab. Itu minimal. Dan ilmu-ilmu yang seperangkat ilmu lain. Tapi itu jar pintar yang itu jar. Anu bepandirnya hebat manu agama. Itu pintar di akal tapi kada berilmu. Akalnya pintar. Sementara dalam agama kita ini la dina liman aqlalahu. Kada ada agama orang kada memfungsikan akal. Akal yang berdasarkan dalil yang dipakai dari guru kita. Akal yang bersandar dari ampun guru kita. Bukan akal kita ini ada akal tapi nya kada belajar nang apa anak bisa memahami Quran. Makanya jangan sampai dibunguli orang. Pian berataan. Orang sekarang banyak juga belajar ilmu makrifat langsung ke atas, belajar ilmu hakikat syariat karena pernah belajar, nang kayak apa akalnya kada masuk, dibungulinya pian kada mungkin. Ujar mi Imam Ghazali kada kawa man tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang hakikat aja kada berfikih inya zindik, maka dianuakan syair itu. Syariat itu diibaratkan perahu, thariqat itu laut, maka akan dapat mutiara setelah ada perahu dan laut mutiara. Jadi syariat menuntut ilmu, thariqat mengamalkan hakikat hadiahnya. Itu yang belajar hakikat, jangan sampai dibunguli orang. Maka ujar Abah Guru sekumpul, Sidin membacakan hadis, di akhir zaman ini umatku yang paling selamat di agama orang yang akalnya sederhana dalam beragama, kadusah neko-neko, jangan sampai dibunguli orang. Kemudian ada pulang yang belajar fikih aja, itu insya Allah kada menambah makrifat kita kepada Allah, kada menambah kesenangan kita kepada Allah, kada menambah khusyukan kita kepada Allah. Fikih aja yang ada malah takabur aja. Maka digandenglah bersinergi, fikih belajar, tauhid belajar, tasawuf belajar, tiga-tiganya waqat tahaqqaqa. Itu yang bujur. Nah, nang kayak apa? Sudah bujur itulah bujur, tapi masih ada menyerempet bahaya-bahayanya. Supaya rapi semua yang tiga ini,
fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, maka ingati itu semua ampun Nabi, berkat Nabi. Oleh karenanya supaya kita yang kayak kita kayak pian, kayak ulun, supaya ilmu kita rapi berataan, kita banyak baca salawat kepada Nabi. Ujar ulama, salawat itu jadi guru bagi orang yang kada bisi guru yang mursyid. Lalu kita banyak baca salawat. Ujar guru sekumpul hari-hari itu, jangan sampai ujar sidin kada mengingat Nabi. Salawat aja terus kita baca. Supaya apa? Supaya rapi semuanya. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan selamat berataan kita perhatikan pendidikan anak kita, jangan sampai kada bisa membaca Quran. Sembahyangnya kita perhatikan, kita perkenalkan juga dengan ilmu-ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pian ulun dibunguli orang. Carilah ciri guru yang kita pelajari. Ulun ingat guru Syukri Bahari. Ujar sidin, apa itu tanda orang yang belajar itu cirinya tambahnya belajar tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begitu kita berkumpul lawan guru itu bertambah baik akhlak kita. Itu tanda itu. Begitu parak kita lawan guru itu akhlak kita bertambah baik. Begitu parak kita menghormati benar dengan syariat Nabi. Begitu parak dengan sidin tahu benar Umar sekalinya Nabi kutu Nabi Muhammad sekalinya Nabi yang paling hebat sekalinya. Nah itu guru tuh kacak bujur-bujur. Tapi amo ada guru tuh usang kita melihat sidin, penyarikan sidin. Mana kada mau kurang lebih dengan orang celeng-celeng. Umay, orang banyak diperkarakannya, penyarikannya kada mau kurang lebih. Haram itu, haram ini. Umay, bilang kada kau begarak orang. Nah itu kayak apa aja? Ya sudah dihormat ya sidin. Cuma tupang, itu aja. Ya. Nah ini guru Abdul Rashid kan orangnya sangat menyenangkan kan, senang itu mudahan panjang umur guru Abdul Hadi. Nah cuman kerjasama ini coba lihat bagusnya nih kan antara guru kada bahiriannya ada juga kalau bakal karasan. Nah terus kalau ada antara guru bakal kalayan murid jangan empat campur. Itu antara mereka. Itu masalah hukum kita baik sangka jangan campur. Lihat akan aja kene di ujungnya pasti itu akan kembali. Pasti akan kembali kalau bujur-bujur inya alim. Inya paham biar bakalahi bahantam suruh kada bapak kita murid diam aja itu sidin lebih tahu insyaallah kena salah satunya parak mati itu bano aja itu aman aja kita aja tetap guru yang jalannya di jalan Allah yang kita ikuti yang di jalan Rasulullah orang yang selalu mengingatkan kita dengan jasa Nabi. Nah untuk lanjutnya ulun persilakan minta ampun maaf kalau ulun agak menyita waktu malam ini karena ini malam terakhir bagi kita di sini ya, malam terakhir. Mudah-mudahan setengah bulan ke depan ada telepon dari Abdul Rashid, guru Abdul Rashid bahwa guru Jamal disuruh bebiniannya sudah ada, tinggal akadnya aja lagi. Nah, ya itu aja. Minta ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.